saya akan menyampaikan materi apa? Memindahkan kepemimpinan sholat ke masyarakat. Ya. Kita tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Berada hadis yang terlibat bahwa as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat itu, maka dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang merendahkan atau menolak, ya, atau mengejek sholat, ya, sama adanya dengan menghancurkan agama. Jadi sholat itu memang tiang agama. Pan bunyal Islam khamsatu. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Rukun Islam kan? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Kalau saya ibaratkan tangan nih, jempol ini syahadat, telunjuk sholat, kemudian jari tengah zakat atau puasa, yang keempat puasa, yang kelima haji. Dia bisa megang. Kalau saya gunakan untuk megang, ini megang mic bener gak begini nih? Kalau tanya suka penyanyi dangdut itu dia bilang beda-beda. Orang bisa tahu statusnya dari cara megang mic. Mana yang perawan, mana yang janda. Itu ya, tanya yang suka nyanyi itu. Jadi kalau orang penyanyi dangdut ke panggung, perhatikan cara megang dia mic. Kalau pegang mic-nya begini, ini mesti bencong gitu lah. Tapi kalau megang mic-nya keker, gitu, wah itu beda tuh ya. Mantap gitu ya. Tapi ini masalah aja, ini belum pengalaman. Nah kalau mic saya pegang begini, keker dia gak akan jatuh Pak. Sanggapin Islam. Ya. Kalau saya nggak pergi haji, nih, masih bisa pegang kuat mic nih Pak. Nggak pergi haji kan? Islam masih tegak. Haji itu kan bagi yang mampu Pak. Yang nggak mampu dia tidak perlu pergi haji. Gak usah mikir-mikir haji. Kalau memang nggak mampu, ya. Islam masih bisa dijaga. Kalau jari manis ini saya lepaskan, dia misalnya puasa, masih bisa. Islam masih bisa tegak Pak. Ya. Jari tengah, zakat, nggak bayar zakat. Kan bagi yang nggak mampu nggak wajib bayar zakat, nggak apa-apa. Ya. Dan Islam masih tegak Pak. Masih berdiri tegak Islam. Tapi kalau sholat ditinggalkan, nih lepas ini pasti jatuh Pak. Jatuh dia, gitu ya. Karena sholatnya dilepas. Nah sekarang banyak orang mengabaikan sholat itu Pak. Bahkan bukan mengabaikan, tapi menjelek-jelekan sholat. Bahkan merendahkan sholat, bahkan menambah-nambah syarat rukun sholat. Di samping ada juga yang menghilangkan syarat rukun sholat. Kemarin Idul Fitri itu sholat Id, mana pesantren terkenal tuh ya? Nah itu kan berbeda tata cara sholatnya. Jauh. Artinya apa? Orang ini berusaha menyusupkan faham liberal ke dalam syariat Islam. Sholatnya sudah diatur tata keramanya Pak, sudah diatur. Tapi dia berusaha memasukkan tata cara rukun sholat menggunakan logika. Karena liberal itu 3 prinsipnya Pak. 1 kebebasan, 2 individual, yang 3 rasional. Dia menganggap bahwa sholat itu harus rasional, sehingga harus dibuat jarak. Dulu 3 tahun yang lalu memang kita dibolehkan untuk sholat berjarak itu. Ada dalil yang membolehkan itu. Tapi setelah itu nggak ada alasan
bisa menjauhkan jarak saf. Setiap kita hendak sholat kan kita disuruh sawu sufufakum, rapatkan saf, rapatkan saf. Ketika ditanya imamnya itu, kenapa saf ini dijarangkan? Dia menjawab, bukan karena alasan COVID, bukan. Dia kutip surat Al-Mujadalah ayat 11 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Dia kutip ayat itu. Wahai orang-orang beriman, katakan kepada mereka-mereka itu, ya, jika duduk dalam majelis, duduk, ya, renggangkanlah, luaskanlah bagi orang yang baru masuk ke dalam masjid, ke dalam majelis yang tidak dapat duduk. Itu asbab nuzul ayat tadi itu. Jangan diterapkan pada sholat, pada pengajian ayat itu. Saya penuh nih, ya. Karena berdesak-desakan, kan zaman Nabi padat ya, rame. Maka kasih longgar agar yang lain itu bisa duduk. Dalam masyarakat ayat ini juga bisa dipraktikkan. Kalau kita parkir mobil tuh, misalnya di masjid, di mall, ya, kita parkir seenaknya saja tuh, ya, motor harusnya ada lurus, ya, tapi dimiringkan gitu tuh, kan mengambil space orang lain gitu. Itu maksudnya, ya. Tafassahu fafsahillahu lakum, longgarkan agar nanti yang parkir berikutnya itu ada ruang, ya, kayak masjid kita misalnya. Biasakan parkir yang agak rapi, karena ada banyak motor yang lain yang datang juga ingin parkir. Lah, kalau kita mempraktikkan itu namanya apa? Melaksanakan syariat. Ya. Islam itu begitu, Pak. Islam konsepnya itu juga bisa diterapkan dalam masyarakat. Ya. Bukan hanya teks di Quran, di hadis saja atau di masjid, tidak. Di masyarakat, ya, parkir motor di depan masjid ini rapikan supaya yang datang berikutnya itu bisa parkir. Nah, ayat tadi dipakai untuk majelis sebetulnya. Lah, pemimpin yayasan itu, ya, jadi imam bahkan dia alasannya bukan karena COVID, tapi mengambil ayat tadi yang penerapannya keliru. Bahkan hadis menyuruh sawu sufufakum. Kenapa harus dirapatkan? Karena itu merupakan kesempurnaan di dalam sholat, ya, kesempurnaan. Bahkan salah satu syarat untuk meraih khusyuan, safnya harus rapat, tidak boleh renggang, Pak. Hadis lain Rasul bilang, fala tahtalifu fathtalifa qulubakum. Kalau kamu renggangkan saf itu, ya, itu larangan, Pak. La tahtalifa, jangan kamu renggangkan. Fathtalifa qulubakum. Kalau kamu renggangkan, maka hatimu itu akan saling berjauhan, bahkan bertolak belakang, bahkan bisa berselisih, Pak. Sholat, Pak, kalau kita praktekkan, maka dia menjadi bagian dari permulaan implementasi di dalam masyarakat. Saya akan kutip sebuah hadis, Pak, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kata Rasulullah SAW, ya ummul qawma, ya, aqra'uhum li kitabillah, fa in kana sawan fi qira'atin fa'lamahumul fi sunnah, fa in kanu fi sunnatin sawaan faqdamahum fi hijratin, fa in kanu fi hijratin sawaan faqdamahum silman. Hadis At-Tabrani, hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, jika kalian akan melaksanakan ibadah sholat, ya, maka jadikanlah imam sholat kalian itu, ya, yang pertama menjadi syarat imam juga yang bacaan Qur'annya bagus, yang bacaan Qur'annya bagus, Pak. Syarat pertama itu,
yang bagus, ya, baca Quran itu pilih yang mengerti tentang sunnah, rukun-rukun sholat tuh ya, pilih. Kalau ternyata yang baca Qurannya bagus banyak, ya, yang mengerti sunnah juga banyak, kayak kita kan banyak Pak, yang baca Qurannya bagus banyak, ya, kemudian yang ngerti sunnah para ustaz juga banyak kita, ya. Maka pilih yang ketiga, ya, yang diantara mereka itu yang pertama kali datang atau penduduk setempat, paham ya? Penduduk RW kita, atau yang pertama kali datang, boleh. Kalau semuanya mau syarat tuh, dia juga ngerti apa sunnah, juga baca Qurannya bagus, dia juga penduduk setempat, ya, bahkan penduduk awal. Maka pilih yang yang keempat yang memiliki syarat-syarat tadi, apa? Yang lebih tua. Nah, jadi imam tuh Pak. Jadi ada urutannya tuh Pak. Ada urutannya kalau kita memilih imam. Yang pertama tuh, yang baca Qurannya bagus Pak, yang baik lah Pak. Baca Quran jadi imam nih, kadang-kadang suka ngeblank Pak. Bukan cuma kita, dulu sahabat Nabi Pak, Sayyidina Ali, mantunya Rasulullah SAW, jadi imam baca Quran surat Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma. Ayo bolak-balik itu aja. Ini sahabat kami Pak. Ini asbab nuzul surat apa tuh? Al-Baqarah tentang apa? Larangan jadi imam sholat kalau dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan kamu jadi imam sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Bukan nanti mabuk tuak saja. Mungkin mabuk karena minum obat, ya, karena obat itu suka memabukkan ya. Atau misalnya lagi pusing, ya. Contoh, kalau bapak ngambil uang di ATM tuh, ya, uangnya nggak keluar, kartunya nggak keluar, duduk bubuk tuh nggak keluar juga kan. Masuk sholat maghrib, pulang ke rumah misalnya, panik nggak Pak? Panik. Lah itu jangan Pak, jangan jadi imam. Dalam keadaan itu mending gak usah jadi imam. Kasih yang lain. Mesti keliru Pak. Mesti keliru ya. Kita banyak saksikan tempat-tempat lain Pak, sering tuh. Itu teman saya jadi imam dalam RW Pak, ya, bukan RW kita. Sana tuh baca surat Al-Qadar, ya. Baca jadi imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tahu benar? Benar apa salah? Nah, dengar begitu makmum yang ngerti til dia bilang. Til. Imam ngomong lagi, til, cuma segitu saja. Mestinya kan Lailatul Qadr lengkap, dia enggak. Til. Ah, gitu potong. Begitu suruh berikutnya lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kalau benar? Ada kan mestinya tuh, makmum beri lagi. Tul. Imam dia bilang, tul. Enggak diterusin. Begitu yang ketiga lagi, Lailatul Qadr. Kata makmum, tul. Imam tul. Sebelah kesel. Tatil aja. Bubar salat kita. Tapi itu di sana Pak, kalau ada kita jadi nggak akan begitu. Pasti fasih. Amin. Teruskan. Jadi yang pertama itu adalah bacanya harus bagus. Dulu kata Siti Aisyah, ada imam Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba itu
itu sekitar 8 kilo dari kota Madinah. Kalau Bapak nanti mau ikot, sebelum ikot itu mampir di Kuba biasanya, ya. Atau ikut tur boleh. Nanti yang berangkat haji, sempatkan mampir ke Masjid Kuba sana ya. Imam Masjid Kuba itu kalau dia jadi imam sholat, baca suratnya apa? Kulhu terus. Kulhu. Rakaat pertama kulhu. Rakaat kedua kulhu lagi. Sholat isya jadi imam kulhu lagi. Rakaat kedua kulhu lagi. Jadi imam sholat subuh dibaca kulhu lagi. Ayat terusnya kulhu. Sampai bangun tuh guru. Ya imam. Apa nggak ada surat yang lain? Ya. Baca surat yang kan banyak, ada 114 surat. Kenapa bacanya kulhu terus? Kata begitu. Kalau kalian tidak suka, cari imam yang lain. Nggak apa-apa buat saya. Ya. Karena saya suka dengan ayat ini. Karena kebetulan dia ini dianggap yang paling pantas untuk jadi imam dari sisi bacaan, dari sisi ilmu gitu ya. Tapi begitu. Lah nggak puas dengan jawaban imam itu, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, imam saya di Masjid Kuba itu begini-begini. Ya, bacanya kulhu terus. Gimana ya Rasulullah? Panggil sini, panggil. Ditanyakan. Kenapa kamu nggak perhatikan apa yang menjadi keinginan makmum itu? Ya, ikuti yang mereka inginkan itu. Kalau senang surat-surat pendek, ikuti. Jangan paksakan dengan surat-surat panjang. Ya, kalau makmumnya senang surat-surat pendek, gitu ya, ikuti. Dia bilang, ya Rasulullah, saya sungguh suka dengan surat Al-Ikhlas. Orang Arab kan ngerti Pak maksud surat Al-Ikhlas itu. Kita mungkin punya keterbatasan dari pengetahuan kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dari sisi makna kita mungkin kurang ya. Saya nggak yakin juga kita bisa tahu maknanya ya. Mohon maaf. Lah orang Arab kan paham, bukan cuma maknanya, tapi juga asbab nuzulnya, bahkan mungkin tafsirnya dia menguasai, sehingga dia hafal betul, sehingga dia kemudian cinta saya dengan surat Al-Ikhlas ini. Apa Rasulullah? Hubbuka lihadza dakhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini, kamu bakal masuk surga. Paham ya? Orang yang masih hidup, senangnya baca kulhu, masuk surga. Lah kita juga begitu Pak. Mungkin kita tidak cuma kulhu, ada surat-surat yang lainnya. Perhatikan tuh. Kulhu saja bisa mengantarkan orang masuk surga karena kecintaan. Kita tambah surat Al-Kautsar. Bapak yang pandai dekat Al-Kautsar boleh? Boleh. Bahkan mungkin suatu ketika Bapak jadi imam tuh, daripada baca surat yang panjang keliru, ya, beli surat yang pendek. Saya punya keponakan jadi imam, ya, lu di keluarga baca wadduha, saya sebut subhanallah, wadduha, subhanallah. 3 kali wadduha, saya bilang subhanallah. Nengok deh, kenapa kok saya kan bacanya betul? Bacanya betul, tapi kamu belum baca surat Al-Fatihah. Dia tak benar. Baca surat Al-Fatihah dia belum baca. Kelewat. Jadi imam nih Pak, orang batuk aja lupa tuh Pak, lupa. Pernah suatu kali, saya pun pernah Pak, ya, begitu jadi imam salat dulu, apa yang saya baca? At-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatul lillah. Enggak baca Fatihah, baca tahiyat. Begitu berdiri itu. Gitu Pak. Ini sholat memang berhati-hati ya. Saya berpesan perlu latihan. Contoh yang gampang nih. Tidak ya. Kalau Bapak biasa jadi makmum, kan imam ngomongnya sami Allah liman hamidah. Makmum disunahkan boleh baca sami Allah liman hamidah, boleh baca Rabbana walakal hamdu. Makmum ini tipenya biasa baca Rabbana walakal hamdu, paham ya? Kayak di Mekah dia. Imam bilang ngomong
Sami Allah liman hamidah. Makmum terbiasa baca Rabbana walakal hamd. Paham ya? Suatu kali dia jadi imam yang biasa baca itu, ya. Begitu i'tidal dia baca apa? Rabbana walakal hamd. Paham gak? Lupa baca Sami Allah, ya. Makanya saya ngasih nasihat kepada kita semua nih, ya. Biasakan baca paket komplit, ya. Baca paket komplit. Jadi makmum nih. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a syai'in min syai'in ba'd. Komplit. Takut nanti jadi imam bapak lupa. Nah, teruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau semua bacanya bagus, yang mengerti sunnah, ya, yang paham tentang apa syarat rukun sholat. Memang di Quran tidak ada, Pak, tentang tata cara sholat, tidak diterangkan dalam Quran. Tata cara sholat cuma diterangkan dalam hadis. Jadi baca tuh ada begitu, Pak. Di Quran cuma sekedar penjelasan umum. Di hadis teknisnya. Tapi ada di Quran tidak ada. Adanya di hadis. Apa contohnya? Akikah atau misalnya sholat Idul Fitri. Kan di Quran tidak ada. Adanya di hadis. Teruskan. Lah jadi kalau kita sholat, jangan menambah-nambah atau mengurangi. Saya takut juga tuh kemarin melihat tayangan Idul Fitri di sana tuh. Ini luar biasa pengaruhnya. Kalau ini diteruskan jadi presiden buruk yang menganggap masyarakat menganggap itu betul. Ya. Oh, dibilang boleh jaraknya jauh-jauh, boleh azannya begitu menghadap ke makmum. Bapak perhatikan, ya. Azannya pada Nabi Muhammad SAW memilih Bilal dan Ummi Maktum itu dalam rangka karena bacanya bagus, Pak. Ya. Bagus. Ya. Ada syarat menjadi imam itu, ya, menjadi muadzin itu banyak syaratnya. Tidak boleh membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Syadallah, Syadallah. Nggak boleh. Atau bisa Bapak berpikiran gini, kan baca dalam azan itu bahasa dan potongan Al-Quran. Bapak baca sesuai dengan tajwid, contohnya. Ya, makhraj hurufnya benar, tajwidnya betul. Termasuk mad panjang pendek itu sama dengan kita baca Quran. Bayangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Seluruh baca Quran kita itu, maka itu nggak boleh. Dibolehkan baca azan itu dipanjangkan tuh, ya, pada bagian akhirnya itu boleh dibolehkan. Kenapa? Dalam rangka memperindah baca azan itu. Kalau kita baca seperti baca Quran biasa itu dengan tajwid, maka itu tidak ada. Ya. Dibaca sebaik-baiknya. Sehingga pilih teman-teman yang bisa azan itu yang bacanya baik, ya, dan enak didengar, sehingga dia menjadi kalimat dakwah. Banyak orang masuk Islam Pak, karena dengar azan, karena suara azannya indah. Ya. Kalau suara azannya buruk, itu saja jelek. Sampai kemarin ada yang diludahi itu di Margaya, di bawah batu situ, karena dengar orang baca Quran, saking bencinya sama orang baca Quran, azan baca Quran, didatengin Pak ke masjid, pakai sepatu masuk deh, di karpet diinjak, luar biasa. Langsung dilemparin ke mic segala, diludahin yang baca Quran. Baru kemarin 2 hari yang lalu menurut saya, luar biasa. Di Margaya sini buat bergaib. Sampai begitunya orang yang benci dengan Islam. Jangan kira di kita nggak ada orang yang benci dengan lantunan-lantunan itu.
Itu enak nih kita Pak, apalagi kalau suaranya nggak enak, mesti dia marah, gitu ya. Lah suara azan, ya, ini panggilan kalimat dakwah yang bisa mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang ketiga, ini harus yang penduduk setempat, ya, penduduk setempat. Atau yang pertama kali datang lah, orang paling hijrah yang datang pertama boleh. Jadi kalau semuanya sama tuh cari yang penduduk setempat. Seperti halnya begini Pak, kalau kita datang ke suatu daerah, kita merasa jadi ustaz, baca Quran bagus, ilmu agamanya mumpuni, ya. Kita nyalon menjadi imam Pak. Itu nggak boleh Pak. Siapa yang melarang? Rasul. Rasul bilang, la ya'manna ar-rajulu rajulan fi sultan illa bi'izni. Kamu jangan menganggap dirimu pintar lalu jadi imam di suatu kampung, di suatu daerah orang lain, ya, kecuali dengan izinnya. Disuruh. Dia mentang-mentang kita pulang ke kampung kita kan sudah tinggalin 20-an tahun ya, merasa di orang sana lama-lama jadi imam. Gak boleh Pak, kecuali kalau kita diizinkan disuruh Pak, ya, itu boleh. Ini adalah adab kesopanan, etika yang bagus. Islam mengajarkan gitu Pak. Sampai katakanlah kalau mohon maaf nih, kalau makan dia botram atau catering apa nih, resepsi pernikahan tuh, kalau ada Pak RW, makan Pak RW. Kedua Pak RW sebagai bentuk penghormatan, saya berwilayah, maka Pak. Nah itu, jangan kemudian disuruh digeser lagi, jangan. Nggak boleh begitu ya, harusnya Pak RW. Saya kalau dahulukan dia. Kalau perlu panggil namanya Pak RW duluan. Mudah-mudahan sholat juga begitu. Anggap Pak RW. Kali-kali begitu. Pak RW jadi imam. Gak apa, bagus penghormatan. Penghormatan. Yang keempat, kalau semuanya sama tuh, yang paling tua. Siapa di antara kita paling tua? Pak Lino. Urutan kedua siapa? Pak Jana. Pak Jana. Kita harus siapkan dari sekarang, karena dia bisa mewarisi risalah Rasulullah SAW tentang syarat jadi imam. Pak, ini semua nih ya tentang tata cara bimbingan sholat nih, dia sebenarnya bisa kita praktekkan di lapangan tuh, di masyarakat Pak, dipraktekkan. Siapa kira-kira di masyarakat itu yang pantas jadi RW, ya, yang pantas jadi lu desa, yang pantas jadi camat, yang pantas jadi bupati, yang pantas jadi gubernur, yang pantas jadi presiden? Kita tahu. Jangan kemudian dia pantasnya jadi presiden, tapi justru diusulkan jadi wakil presiden. Contoh tuh, itu namanya penghinaan, Bapak ya. Orang ini pantasnya, cocoknya dan udah layak jadi pemimpin nasional, tapi opini menggiring dia jadi wakil. Itu namanya penghinaan, ya. Dan itu cara bagaimana menjatuhkan orang. Nanti kita nggak boleh. Ya. Islam mengajarkan kita yang baik. Kalau dia memang layak jadi ketua RW, kita usung. Ya. Kalau dia pantas jadi ketua RT, kita usung. Dia pantas jadi kepala desa, kita dorong. Ya. Dorong terus. Karena sekalipun kita nggak mampu Pak jadi RT, ya nggak mampu. Aduh, saya nggak bisa nih. Jangan khawatir. Kepemimpinan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita tidak berusaha meminta, ya, ngoyo, maka Allah akan memberi kekuatan kepadanya berupa ilmu pengetahuan dan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah RT-an. Apa? Tiba-tiba jadi ngerti aja urusan RT. Begitu jadi ketua RW, sekalipun
tadinya kita nggak siap tuh, tapi ketika diusung semua orang nganggap dia yakin kepemimpinan itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan memberikan kekuatan kepadanya, memberikan kemampuan kepadanya, memberikan kefam kepadanya. Jadi jangan kemudian a priori dengan orang yang jadi ketua RW, mesti dia bisa menyelesaikan masalah. Pasti. Ya, yakin Pak. Contohnya bisa masalah rumah tangga di masyarakat kan banyak. Ya, ada yang bertengkar. Nanti tanya sama RW, kemarin suami istri bertengkar di mana? RT berapa? Ada datanya. Bahkan maaf, ada rumah tangga yang sudah masuk pengadilan. Ada. Ya. Gugatan cerai misalnya itu. Itu boleh tanyakan tuh. Saya suka tanya. Ini yang sudah masuk pengadilan siapa aja? Boleh tanyakan seperti itu. Siapa tahu Bapak Dami. Nah, Bapak Ibu Sumatera. Kemudian, jadi sholat ini penting, penting sekali. Tadi pada awal-awal saya sampaikan, as-sholatu imaduddin, wa man aqama faqad hadamaddin. Kalau kita menjaga kemurnian sholat, ya, sholat itu supaya bagus, maka dia telah membela agama. Tapi kalau dia mencoba mengacak-acak, menambah-nambah, mengurangi itu, artinya apa? Dia telah meruntuhkan agama. Bukan meruntuhkan sholat, tapi meruntuhkan agama. Inilah yang disenengin oleh orang-orang kafir, kaum liberal, kaum sekuler. Tuh, dia senang melihat peristiwa kemarin itu, bahkan di blow up, seluruh media mengangkat. Kadang-kadang kita terpancing dengan orang yang memberikan kritik. Kita sebenarnya sedang diadu domba. Cepat atau lambat itu masjid itu ya bisa digeruduk oleh masyarakat. Kalau eskalasinya terus ya diangkat, itu lembaga, itu madrasah itu bisa digeruduk masyarakat, ya bisa begitu Pak. Masyarakat kita ini bagaimana opini dibangun, ya. Kalau opini dibangun seperti itu akan hancur. Oleh karena itu saya berpesan kepada imamnya tuh, sudah koreksi, memang itu ada kekeliruan, jangan kemudian menantang-nantang. Kasihan, itu investasinya kan triliunan Pak. Siswanya banyak. Saya pernah ke sana, 15.000 orang yang terlibat, maju mewah. 2 kali saya ke sana, diundang. Jadi sayang kalau sampai kemudian lembaga itu babak belur karena imamnya. Lebih ganti imam itu. Oh, imam sudah nggak mampu, sholatnya nggak bisa duduk, nggak bisa rukun, nggak bisa sujud. Kenapa dia ganti imam? Nggak boleh Pak. Harus yang sempurna. Ya. Dia sholat cuma bisa takbir aja berdiri langsung duduk, nggak bisa rukun, nggak bisa sujud. Apa nggak ada orang lain yang memenuhi 4 syarat tadi tuh? Ya, bacanya bagus. Ini pondok pesantren kan pasti bacanya bagus. Ya. Kemudian ilmu tentang sunnahnya menguasai. Tinggal cari yang penuh setempat atau yang lebih tua. Udah itu saja. Jangan paksa-paksakan menjadi imam. Ini merusak. Saya khawatir ya eskalasinya akan semakin panjang. Nah, saya berpesan kepada kita semua, jangan terpancing isu ini dan kita berdoa agar pesantren itu diselamatkan. Saya dengan siswanya, saya dengan orang tua yang sudah menitipkan anaknya kepada lembaga pendidikan itu. Karena banyak tenaga pengajar, orang baik-baik semua, jebolan Gontor, IAIN, banyak orang-orang hebat di sana Pak. Karena gara-gara pemimpinnya saja. Mudah-mudahan Allah segera mengganti pemimpin itu dengan pemimpin yang berikutnya yang jauh lebih baik. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang mohon maaf. Fattaqullaha wa billahi